Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Oke, bagus sekali. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran yang kita dapatkan hari ini atau ilmu yang kalian dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Siapa yang mimpin berdoa? Oke, Rara, ayo dipimpin berdoa yang keras ya, Nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Oke, selanjutnya setelah kita berdoa kita menyanyikan lagu nasional. Ya, yang biasa memimpin di depan silakan maju. Semuanya berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Oke, sudah boleh duduk kembali. Bu Dewi absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak masuk? Ada. Ahmad Al-Farisi Asrofi Ubaidillah. Anggi Novitasari, Azhara Nurul Azizah, Citra Amelia, Dwita Novelia, Azura Alia Zahwa. Gak masuk, kenapa? Sakit. Kita doakan semoga Azura segera sembuh ya. Selanjutnya Feti Destiana Sari hadir. Halili Mubarak, Hafiz Ramadan, Siti Maimunah, Syarifah Nurul Aini, Nur Fadilah Az-Zahra, Syarika Umairah, Tegar Abdul Rahim, Yasmin Sifaul Jannah. Oke, yang tidak masuk satu anak, total kita berapa? 16. Yang tidak masuk satu, berarti sisa berapa? 15. Sisa 15. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila, yaitu penerapan gotong royong dalam nilai luhur Pancasila. Sebelum kita ke materi penerapan gotong royong, kemarin kita belajar apa? Belajar apa? Ada yang ingat? Angkat tangan. Oke, ya Citra. Belajar tentang Pancasila sebagai pandangan hidup. Oke, hari ini kita akan belajar yang lain, yaitu penerapan gotong royong dalam nilai luhur Pancasila. Sebelum kita ke materi, anak-anak, di sini Bu Dewi akan mengingatkan bahwa kita memiliki 4 kesepakatan kelas. Yang pertama, coba dibaca dan diingat-ingat. Yang pertama itu apa? Tidak boleh bicara saat menggunakan bendera. Yang kedua? Tidak boleh makan dan minum di kelas. Yang ketiga? Tidak boleh membuat sampah di kelas. Yang terakhir, tidak boleh. Oke, kesepakatan kelas ini harap ditaati ya. Tujuan pembelajaran hari ini anak-anak ada 2. Yang pertama, melalui tayangan video, anak-anak nantinya dapat menyimpulkan minimal 2 nilai gotong royong yang terkandung dalam teks bacaan atau dalam video dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok dan media pembelajaran, Bu Dewi harap anak-anak dapat menelaah bentuk gotong royong yang terjadi di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, apakah anak-anak pernah mengikuti gotong royong? Pernah. Bagaimana perasaannya setelah mengikuti gotong royong? Senang. Coba boleh nggak disebutkan apa saja gotong royong yang pernah anak-anak lakukan di sekolah? Piket. Membersihkan taman sekolah. Itu saja? Oke. Piket dan membersihkan taman sekolah. Nah, sebelum ke pengertian gotong royong, Bu Dewi mau tanya, gotong royong itu apa sih? Ada yang mau menjawab? Oke, Mai, coba gotong royong itu apa, Nak? Gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Oke, gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Kita lihat, gotong royong adalah melakukan atau mengerjakan sesuatu
atau bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Nah, dari sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Paham pengertian gotong royong? Paham. Gotong royong itu ada dua suku kata. Yang pertama gotong dan yang kedua royong. Gotong itu apa artinya? Bekerja. Royong itu apa? Bersama. Berarti gotong royong, bekerja bersama. Kalau dijadikan satu arti, gotong royong itu apa? Bekerja bersama-sama atau bekerja Oke, selanjutnya. Nah, Bu Dewi punya video, silakan anak-anak simak. Berikan mendapat berkah dan keselamatan dari Allah Ta'ala. Diperhatikan ya. Hari kasih ketika ketika di bulan Maret, banyaknya jumlah nelayan serta budaya yang beraneka ragam di sekitar pesisir membuat pemerintah daerah menjadikan Tetulang sebagai pusat wisata dan budaya daerah. Nah, dari tayangan video yang sudah Bu Dewi tayangkan, anak-anak, judulnya itu tentang apa tadi? Tradisi petik laut. Ada di mana? Di Jember, tepatnya di Wuluhan, Kecamatan Wuluhan, di Pantai Papuma. Selanjutnya, petik laut adalah upacara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di Jember. Upacara ini diadakan sebagai tanda syukur kepada Tuhan atas hasil laut yang melimpah dan berharap agar para nelayan tersebut mendapatkan keselamatan ketika sedang mencari Oke. Nah, di sini ada bagaimana pelaksanaan petik laut. Pelaksanaan petik laut itu ada 4. Yang pertama persiapan. Persiapannya itu biasanya orang-orang menyiapkan hasil bumi untuk dijadikan sesaji atau sesajen. Ada hasil bumi berupa padi, tanaman, sayuran, buah-buahan, ada juga kepala kambing dan kepala sapi. Jadi diambil kepalanya aja, ditaruh di sebuah tempat, diletakkan di atas perahu, kemudian yang sudah tertata di perahu itu akan diarak ke pinggir pantai. Nah, setelah sampai di pinggir pantai itu ada yang namanya melarung sesaji. Melarung sesaji itu perahunya dibawa ke laut itu untuk dihanyutkan ke tengah laut. Nah, setelah itu biasanya para nelayan itu akan mengadakan sebuah perayaan. Sampai sini anak-anak paham apa enggak? Selanjutnya, upacara petik laut mengajarkan kita tentang pentingnya rasa syukur dan menjaga alam. Masyarakat nelayan sangat menghargai laut karena nelayan itu berpikir dari lautlah mereka mendapatkan sumber kehidupan. Selain itu, petik laut juga mengajarkan tentang gotong royong. Nah, hal ini sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu gotong royong dalam nilai luhur Pancasila. Nah, jadi petik laut itu anak-anak ada nilai gotong royongnya, yaitu di mana semua orang bekerja sama untuk membuat sesaji, melaruh, bahkan sampai perayaannya itu semua orang-orang bekerja sama. Sebelum Bu Dewi lanjut, sampai sini apa ada yang mau ditanyakan? Paham semua? Kalau anak-anak sudah paham, Bu Dewi akan membagikan LKPD-nya untuk kalian kerjakan. Sebelum itu LKPD-nya ini berkelompok. Kemarin kan sudah Bu Dewi bagi kelompoknya, kelompok 1, 2, dan 3. Sudah ada dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, di sini ada LKPD yang sudah Bu Dewi siapkan. Kalian nanti isi namanya. Soalnya 1 sampai 5 silahkan dikerjakan dengan kelompoknya. Semuanya harap menyumbangkan pikiran untuk menemukan jawabannya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tentang tugasnya ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih kebingungan? Oke, silakan langsung dikerjakan aja ya. Jangan lupa ditulis namanya. Semua nama anggota kelompoknya ditulis. Waktunya 5 menit aja cukup? Cukup, yuk dikerjakan. Silakan dikerjakan benar-benar ya anak-anak ya. Nanti setelah dikerjakan Bu Dewi minta anak-anak untuk mempresentasikan ke depan. Bisa? Nomor 2. Ya, nomor 3. Dibaca dulu soalnya baru jawabannya dipikirkan ya. Kelompok 2 bisa? Sampai nomor berapa? Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan melarung sesajen dalam upacara petik laut? Bisa jawabannya?
Kelompok 3 bisa? Bisa. Soalnya apa itu nak nomor 3? Apa yang dilakukan masyarakat setelah sesajen dihanyutkan ke laut? Ya. Mereka biasanya mengadakan perayaan. Ya, perayaan apa itu? Seperti makan bersama dan menikmati hiburan. Ya, dilanjutkan. Sudah? Belum? Apa itu soalnya nomor 4? Jelaskan dengan singkat apa itu upacara petik laut. Upacara petik laut adalah tradisi apa itu, Nak? Tradisi yang yang dilakukan oleh Udah sampai itu aja, enggak apa-apa, titik. Lanjut nomor 5. Mengapa masyarakat nelayan merasa perlu mengadakan petik laut setiap tahun? Ini sampai nomor berapa? Nomor 4. Oke. Yang ini sampai nomor berapa? Nomor 3. Di belakangnya, kalau enggak cukup ditaruh di belakangnya kan ada ini. Iya, taruh situ ya. Ya, kenapa? Nggak cukup ditaruh di belakangnya, Nak? Ya, taruh situ. Tulis nomor 4 gitu ya. Diskusi ya. Ya, sudah lagi dipresentasikan. Dipikirkan dulu, ditentukan siapa yang mau membuka, siapa yang baca nomor 1, 2 sampai 5, siapa yang ngetuk ya. Ya, kalau sudah lagi dipresentasikan, didiskusikan siapa yang mau membuka presentasi, siapa yang nomor 1 siapa, nomor 2 siapa gitu ya. Sudah? Oke. Sambil nunggu yang belum, silakan kelompok 1 atau 2 dulu yang mau maju? 1, yuk kelompok 1 silakan maju. Yang lain diperhatikan ya. Yang buka siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kelompok 1. Ya, baca satu. Yang keras ya, yang teman-temannya biar dengar. Untuk Apa tujuan dari upacara petik laut di Jember? Untuk bersyukur atas hasil laut yang berlimpah. Oke, lanjut nomor 2. Sebutkan salah satu hasil bumi yang digunakan sebagai sesajen dalam upacara petik laut. Hasil bumi seperti beras, buah-buahan, atau sayuran.
Apa yang dilakukan masyarakat setelah sesajen dihanyutkan ke laut? Mereka biasanya mengadakan perayaan di darat seperti makanan bersama dan menikmati hiburan. Jelaskan dengan singkat apa itu Jelaskan dengan singkat apa itu upacara petik laut. Tradisi tahun yang dilakukan oleh penelayan. Mengapa masyarakat nelayan merasa perlu mengadakan upacara petik laut setiap tahun? Masyarakat nelayan merasa perlu mengadakan upacara petik laut setiap tahun untuk menunjukkan rasa terima kasih dan berharap agar laut tetap memberikan hasil yang melimpah. Oke, sudah itu dari tadi dari kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 boleh duduk. Selanjutnya kelompok 2. Ya, kelompok 2 di sini, yang buka dari sini. Suaranya yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami. 1. Sebutkan dua kegiatan utama dalam upacara petik laut. Arak-arakan sesajen di laut, melarung sesajen. 2. Apa yang dimaksud dengan melarung sesajen dalam upacara petik laut? Melarung sesajen berarti menghanyutkan sesajen ke laut. 3. Sebutkan satu alat musik tradisional yang biasanya dimainkan saat arak-arakan petik laut. Alat musik tradisional seperti gamelan atau kendang. 4. Jelaskan bagaimana gotong royong ditunjukkan oleh masyarakat dalam persiapan upacara petik laut. Masyarakat menunjukkan gotong royong dengan bekerja sama dalam mempersiapkan sesaji menghias perahu dan mengatur pelaksanaan upacara tradisional. Setiap orang berpartisipasi dalam berbagai tugas menunjukkan kebersamaan yang kuat. 5. Mengapa laut dianggap sebagai sumber kehidupan oleh masyarakat nelayan di Jember? Laut dianggap sebagai sumber kehidupan masyarakat nelayan karena dari laut mereka mendapatkan rezeki seperti ikan dan hasil laut lainnya yang menjadi sumber penghasilan utama mereka. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 boleh duduk. Dilanjutkan oleh kelompok 3. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kelompok 3. 1. Bagaimana masyarakat Jember menghias perahu dalam upacara petik laut? Masyarakat Jember mendekorasi perahu dengan kain berwarna-warni, bunga, dan ornamen tradisional untuk memperindah tampilan perahu saat arak-arakan. 2. Sebutkan dua nilai buaya yang tercermin dalam upacara petik laut. Nilai buaya yang mencermin adalah gotong royong dan rasa syukur. 3. Apa hubungan antara upacara petik laut dengan rasa syukur terhadap alam? Upacara petik laut menghubungkan rasa syukur terhadap alam karena masyarakat memberikan sesajen sebagai benda terima kasih kepada laut yang telah memberikan rezeki. 4. Analisis bagaimana nilai-nilai gotong royong dalam upacara petik laut dapat mempengaruhi keharmonisan masyarakat.
Nilai-nilai gotong royong dalam upacara petik laut dapat mempengaruhi keharmonisan masyarakat dengan memperkuat rasa kebersamaan, saling membantu dan bekerja sama. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih erat dan solidaritas yang kuat di antara anggota masyarakat. Nomor 5. Jelaskan bagaimana upacara petik laut dapat memperkuat identitas budaya masyarakat Jember. Upacara petik laut memperkuat identitas budaya masyarakat Jember dengan melestarikan tradisi lokal yang kaya akan nilai-nilai budaya, seperti gotong royong, rasa syukur, dan penghargaan terhadap alam. Tradisi ini membangkitkan rasa bangga terhadap warisan budaya dan mempererat ikatan komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 boleh duduk. Nah, sudah barusan kita sudah mengerjakan LKPD tentang upacara petik laut. Nah, sekarang kita beralih ke sini. Di sini Bu Dewi punya media namanya Labbook Gotong Royong. Di sini ada gotong royong di sekolah, gotong royong di lingkungan masyarakat, dan gotong royong di rumah atau keluarga. Dan di sini ada 3 soal. Nah, sebelum ke sini, bukunya coba dibuka halaman 13. Bukunya sudah dibuka halaman 13. Gotong royong sebagai ciri khas bangsa dan nilai luhur Pancasila. Di situ ada gambar 1.4. Coba diperhatikan. Gambar 1.4. Di situ ada gambar apa, anak-anak? Gotong royong apa? Pembuatan jembatan. Nah, pembuatan jembatan dilakukan secara gotong royong. Kira-kira pembuatan jembatan yang dilakukan secara gotong royong itu masuk ke dalam gotong royong yang di mana? Di masyarakat. Nah, pintar. Gotong royong berarti melakukan atau mengerjakan sesuatu secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di sini Bu Dewi ada macam-macam atau macam-macam perilaku gotong royong, ada di rumah, di masyarakat, dan di sekolah. Ini akan Bu Dewi bagikan satu anak satu. Kalian baca, kalian analisis masuk ke gotong royong di sekolah kah, di rumah kah, atau di masyarakat. Nah, yang nggak dapat ini nanti dapat yang warna hijau ini. Yang warna hijau ini, anak-anak, kertas warna hijau ini adalah jawaban dari soal yang ada di nomor 1, 2, 3A, 3B, dan 3C. Ya. Nah, kalian lihat, kalian baca di sini sesuai istilah dari bahasa Jawa, gotong royong memiliki artinya apa? Kalau jawaban nomor 1 ini kalian pegang, ini nanti kalian tempel di nomor 1. Kalau misalkan kalian pegang jawaban nomor 3A, berarti nomor 3A kalian tempel di sini. Paham? Oke. Bu Dewi bagikan secara acak ya. Satu, sama. Nah, ini ini sisanya 4. 1, 2, 3 sama ini ya. Oke. Ada ya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa dari saya. Ada yang mau maju terlebih dahulu? Coba dari kelompok 3. Yuk, maju silakan. Jawabannya di mana? Ayo maju kelompok 3. Taruh langsung di mana? Langsung ditempel. Ini sudah ada lemnya, silakan ditempel. Oke, pintar. Yang sudah boleh duduk? Ya, lanjut kelompok 2. Yang sudah boleh duduk di tempatnya. Ya, nama kelompok 1. Kelompok 1. Enggak apa-apa, nak. Oke, sudah. Oke, sudah semua? Sudah? Oke, di sini labbooknya sudah terisi semua. Mari kita
diskusikan benar atau tidak ini penempatannya. Mulai dari soalnya dulu ya. Nomor 1, sesuai istilah dari bahasa Jawa, gotong royong memiliki apa ini? Memiliki arti bekerja sama. Betul atau salah? Betul. Gotong royong artinya apa tadi? Bekerja sama. Nah, nomor 2, bagaimana sikapmu ketika diajak untuk bergotong royong? Jawabannya adalah antusias. Antusias itu apa? Sama. Oke, nomor 3, berilah tanda centang pada sikap yang benar dan tanda silang pada sikap yang tidak benar. Nomor 3A, sesama tetangga harus saling tolong menolong. Kira-kira tandanya yang betul apa? Centang. Yang B, menolak ajakan gotong royong. Silang. Bergotong royong dengan semangat. Yang C, centang atau silang? Nah, selanjutnya gotong royong di sekolah. Yang sebelah sana kelihatan enggak? Kelihatan. Gotong royong di sekolah. Yang pertama ada membersihkan kelas bersama-sama. Termasuk ya? Yang kedua merapikan taman bersama. Dan yang terakhir membantu teman yang kesusahan dalam belajar. Nah, yang kedua selanjutnya yaitu gotong royong di lingkungan masyarakat. Di sini ada gotong royong membangun fasilitas umum. Betul atau salah? Betul. Kerja bakti di lingkungan sekitar tempat tinggal. Betul atau salah? Yang terakhir, tolong menolong tetangga yang sedang kesusahan. Oke, pinter. Selanjutnya, gotong royong di rumah atau keluarga. Di sini ada ayah, ibu, kakak, dan adik yang sedang memasak bersama-sama. Ada yang masak sayur, ada yang motong wortel, ada yang bikin kue. Kira-kira betul atau enggak ini ya? Betul. Oke, selanjutnya ada membersihkan rumah bersama-sama. Betul atau salah? Yang terakhir, mengurus anggota keluarga yang sakit. Nah, jadi ketika ada anggota keluarga yang sakit, itu kita dirawat bersama-sama. Jadi tidak hanya ibu aja yang merawat. Misalkan adik kalian sakit, jadi ketika ibunya repot, itu kalian bisa menggantikan supaya adiknya ada yang merawat. Nah, sampai sini Pak, ada yang mau ditanyakan? Paham? Oke, kalau sudah paham anak-anak, sekarang dibuka bukunya halaman 14. Oh, maaf salah, nomor 13. Halaman 13. Sudah? Bu Dewi minta untuk menguatkan pemahaman kalian, Bu Dewi minta kalian untuk membaca halaman 13. Yang membaca nanti Bu Dewi tunjuk, yang lain menyimak dan mendengar. Oke. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 4 atau tanggal 3? Oke, sekarang tanggal 4. Absen 4 siapa ya? 1, 2, 3, 4. Citra Amelia. Mana Citra Amelia? Oke, Citra Amelia dibaca. Dari gotong royong sebagai ciri khas, yang lain silakan menyimak. Gotong royongnya atas itu. Sejak dahulu bangsa Indonesia mengenal dan melaksanakan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan gotong royong masih terus dilakukan sampai sekarang. Oleh karena itu, bangsa Indonesia dikenal dengan ciri khas yang bergotong royong. Oke, sudah lanjut. Sekarang bulan berapa? Bulan apa sekarang? September itu bulan ke berapa? Bulan ke 9. Tadi absen 4 Citra. Sekarang 9. Muhammad Hafiz Ramadan. Bawa buku? Ya, dibaca. Lanjutannya Citra. Gotong royong berarti melakukan atau mengerjakan sesuatu atau bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama-sama. Sifat gotong royong adalah dilakukan dengan rasa ikhlas dan sukarela untuk saling membantu satu sama lain dan mengutamakan kepentingan bersama. Oke, sudah. Lanjut dari kelompok 3, Bu Dewi minta Ubay baca. Ya, Ubay. Yang keras suaranya. Tujuan dari gotong royong antara lain untuk mengajak masyarakat agar selalu bekerja bersama-sama dan meningkatkan kebersamaan. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dengan bergotong royong, sesama manusia dapat saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya, saat mendirikan
rumah, mengerjakan sawah, membantu tetangga yang sedang berduka, hingga saling bahu-membahu untuk membela negara. Oke, sudah. Dari bacaan yang barusan dibaca oleh temanmu dan kalian sudah menyimak, gotong royong berarti melakukan atau mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Nah, sifat gotong royong harus dilakukan dengan apa, anak-anak? Dengan sukarela dan bersama-sama, kemudian dengan apa? Coba dilihat di bukunya, ikhlas. Nah, sifat gotong royong dilakukan dengan rasa ikhlas dan sukarela untuk saling membantu satu sama lain dan lebih mengutamakan kepentingan bersama. Oke, sebelum kita lanjut, ice breaking dulu yuk, anak-anak ngantuk. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Kurang? Febri kurang? Ya, kalau kurang sekali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, sudah semangat. Sekarang kita kembali ke buku. Oke, dibuka lagi bukunya, diperhatikan halaman 13. Gotong royong anak-anak memiliki banyak manfaat. Yang pertama, manfaatnya agar lingkungan masyarakat dapat bersih dan terjaga. Nah, ketika anak-anak misalnya mengikuti gotong royong di sekitar rumahnya membersihkan selokan. Kalau selokannya rajin dibersihkan, maka lingkungan kalian akan bersih dan terjaga, terhindar dari lingkungan yang kumuh. Kalau di dalam selokan itu banyak sampah, banyak air yang menggenang, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, itu jika tersumbat maka akan menyebabkan banjir. Selain itu, banyak jentik-jentik yang menyebabkan akan banyak nyamuk. Nah, kalau sudah banyak nyamuk, terus kenapa kira-kira? Ada muncullah suatu penyakit. Penyakit apa? Demam berdarah. Nah, supaya hal itu tidak terjadi, maka kita harus rajin membersihkan selokan dengan cara bergotong royong. Nah, itu tadi salah satu manfaat dari gotong royong. Sekarang salah duanya. Yang kedua, untuk menjalin rasa solidaritas dalam lingkungan masyarakat. Apa itu rasa solidaritas? Apa rasa solidaritas? Rasa kekeluargaan. Jadi dengan tetangga, kalau kita sering bekerja sama, sering gotong royong, maka akan menjadi dekat, rukun, dan tetangga nanti rasanya jadi saudara. Nah, kira-kira sampai sini paham atau tidak? Paham? Paham atau enggak? Oke, halaman 14 dibuka. Halaman 14, Bu Dewi minta anak-anak untuk mengerjakan di rumah nomor 1 sampai dengan nomor 5 saja. Itu kan ada banyak itu. Halaman 14 dibaca sampai dengan halaman 14 itu dibaca untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 3. Kemudian bacaan yang ada di halaman 15 itu untuk menjawab pertanyaan nomor 4 dan nomor 5. Sudah? Paham dengan tugasnya? Dikerjakan secara individu. Jadi tidak bekerja sama lagi. Tidak dikerjakan secara berkelompok, tapi individu atau mandiri. Oke. Jangan lupa ditandai biar tidak lupa kalau ada PR anak-anak. Sudah? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ayo kita simpulkan apa saja materi yang sudah kita dapatkan pada hari ini. Yang pertama, tadi anak-anak ada menonton sebuah video, yaitu tentang petik laut. Petik laut tadi mengandung apa anak-anak? Mengandung keselamatan, ya, mengandung nilai-nilai gotong royong. Coba sebutkan gotong royong yang ada di petik laut tadi apa saja? Pada saat persiapan, apa? Menyiapkan apa tadi? Menyiapkan sesaji. Nah, menyiapkan sesaji itu perlu gotong royong atau tidak? Setelah menyiapkan sesaji terus ngapain? Arak-arakan. Setelah arak-arakan ngapain?
Melarung. Melarung apa? Melarung sesaji. Dan yang terakhir, ketika semuanya sudah selesai, dilakukan apa? Perayaan. Oke, pintar. Nah, tradisi peti laut anak-anak bukan hanya sekedar ritual keagamaan, tetapi juga cerminan kuat dari budaya gotong royong yang hidup dalam masyarakat Jember. Kemudian melalui tradisi ini kita bisa belajar bahwa kebersamaan dan kerjasama adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sesuai dengan pengertian gotong royong tadi. Gotong royong tadi pengertiannya apa? Masih ingat? Apa tadi? Gotong royong? Bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang diingin. Oke, pinter sekali. Nah, sudah selesai materi kita hari ini ya. Sebelum Bu Dewi tutup, adakah yang mau ditanyakan? Gak ada. Oke, PR-nya jangan lupa dikerjakan. Besok kita akan belajar tentang penerapan gotong royong dalam tolong menolong. Nah, di rumah anak-anak belajar terlebih dahulu. Setelah mengerjakan PR, silakan kalian belajar tentang subbab yang akan dipelajari besok. Supaya apa? Supaya ketika Bu Dewi melakukan pembelajaran, anak-anak paham dengan materi yang akan Bu Dewi sampaikan. Jangan lupa anak-anak belajar di rumah. Jangan cuma main tok, supaya pembelajaran yang dilakukan di sekolah itu bermanfaat. Nah, sebelum ditutup, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Rara, silakan dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah berdoa, silakan bukunya dimasukkan ke dalam tas. Kemudian tasnya dipakai, anteng-antengan kita persiapan untuk pulang. Tangannya dilipat. Sudah? Sudah? Oke, sebelum pulang supaya semangat, Bu Dewi pengen dengar tepuk semangatnya dulu. Bisa? Bisa. Oke. Tepuk semangat. Oke, anteng-antengan. Yang anteng pulang duluan. Ya, kelompok 3. Langsung keluar nak. Waalaikumsalam. Kelompok 1, bisa buka pintunya? Waalaikumsalam. Ya, kelompok 2. Awas, hati-hati, tidak usah dorong-dorong. Jangan lupa yang piket anak-anak, yang piket, ayo sapunya diambil, piket. Waalaikumsalam. Yang piket.